sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Kemudian menjaga akhlak dan juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Ini tema yang luar biasa, maka tidak ada jalan bid'ah. Masih tema untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, mengenali akhlak Rasulullah, memperkuat akidah, bid'ah masuk neraka. Ini terlalu pikir memahami Islam. Maka kita bersyukur para ulama kita, para masyayikh kita, beliau terus berjuang, beliau terus menjaga melestarikan tradisi seperti ini. Pahlawan nasional Masjid Panco, beliau tidak mungkin sembarangan. Beliau pasti punya alasan, punya dasar, punya nabi dalil. Apalagi beliau adalah alim ulama, sudah diakui oleh ulama dunia. Jadi tidak mungkin. Maka alhamdulillah kita bersyukur, kita terus jaga tradisi ini, kita terus lestarikan, memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya adalah bentuk kecintaan kita kepada beliau. Dan yakinlah kita akan mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang lurus dikirakan riwayat kalau Abu Lahab ini sudah ditulis menjadi ahli
seterusnya. Lalu makin ini poin saja sesuai dengan tema ini, dan beliau ini memang sudah dijelaskan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Beliau niki Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling baiknya manusia, paling sempurnanya manusia dari segi fisik maupun dari segi akhlak. Dari segi fisik beliau niki tidak ada bandingannya. Paling indahnya wajah, paling gantengnya wajah. Beliau niki seolah-olah pesanan, irung terpesan, mata dipesan, alis dipesan, bibir dipesan, pipi dipesan, seolah-olah pesanan. Malah kulit beliau ini lebih lembut, lebih halus daripada kulit perempuan. Nah, sehingga dalam riwayat beliau ini kalau berwudu cukup dengan air 1 gelas, maka keseluruh anggota tubuh beliau, anggota wudhu beliau. Lalu yang berwudu niki jangan coba-coba, sangat kulit yang berwudu niki kasar. Ibarat kulit beliau niki ada yang tumpah air segelas dari keramik macam kayu modelannya. Lalu tumpah air segelas dari aspal langsung gerah. Itulah kulit yang berwudu. Ini dari segi kulit. Beliau niki walaupun tidak menggunakan minyak harum, tapi senantiasa bau kasturi. Malah beliau niki dikenal oleh sahabat. Oh, tadi Rasulullah lewat di sini. Di sini masih ada bau kasturi. Idza marra bi tariqin urifa qad marra fihi. Apabila beliau lewat di satu jalan, maka dikenal oh tadi Rasulullah lewat. Di jalan ini, di gang ini ada bau kasturi. Ini keistimewaan beliau. Idza jalasa fi majlisin baqiya fihi ayyaman wa in taqiya. Apabila beliau duduk di satu majlis, misalnya di masjid Darus Syakirin ini, di masjid ini masih ada bau kasturi berhari-hari, bekas linggihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keistimewaan beliau. Lalu dia menunggu makin meninggi di masjid ini kiri-kiri ampun Nabi mutalik. Ini kadang-kadang senang. Rasulullah meninggalkan bau kasturi berhari-hari. Ini keistimewaan beliau. Dari segi wajah beliau ini senantiasa bercahaya, bahkan mengalahkan bulan purnama. Kenapa mengalahkan bulan purnama? Kata ulama, al-badru yakmulu kulla syahrin marratan wa hilalu wajhika kulla yawmin kamil. Kalau bulan purnama itu terbit 1 kali sebulan, tapi wajah wahai Rasulullah setiap hari bercahaya. Inilah keistimewaan beliau. Pantas ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah disambut oleh penduduk Madinah bareng-bareng.
sedia untuk semua yang dulu kali semua milik beliau selama hidup tidak pernah terkumpul di si kerset itu kali terpekik. Ini keistimewaan beliau. Banyak sekali kalau kita bahas mungkin tidak cukup waktu, tapi hadirin wa hadirat rahimahullah, walaupun beliau diberikan kelebihan yang luar biasa dari segi fisik, tidak ada satupun ayat Al-Quran menjelaskan atau menyanjung tentang kelebihan fisik beliau. Yang disanjung oleh Allah, yang dipuji oleh Allah adalah akhlak beliau. Kalau dari segi fisik tidak ada, tapi yang dipuji oleh Allah adalah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim, firman Allah, sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang mulia, yang agung. Ini yang dipuji oleh Allah. Kenapa para jemaah? Karena nilai kita itu adalah akhlak. Nilai kita itu akhlak. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirruh, beliau sampaikan, saya lebih menghormati, saya lebih menghargai orang yang beradab, orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Menjadi ustaz, menghafal Quran 30 juz, bisa qori, menghafal beribu-ribu hadis, tapi kalau tidak berakhlak jatuh nilainya. Menjadi pejabat terhormat, menjadi anggota dewan terhormat, menjadi menteri, bupati dan seterusnya, kalau tidak berakhlak maka jatuh nilainya. Maka nilai yang dimiliki adalah akhlak. Maka akhlak itu ibarat minyak harum, minyak sengit, odeh, botol, dan harga sampai sekat ribu. Lalu minyak goreng ini harga 15.000 segitu. Kenapa? Karena di situ tersimpan minyak harum, bau harum. Inilah akhlak. Maka akhlak ini harus kita terus junjung, harus kita pertahankan, lebih-lebih yang butuh makin menolong niki. Kalau di pusat sudah dibicarakan ngomong niki menjadi wajib di Indonesia ke depan. Dengan adanya dengan adanya MotoGP, kalau itu sudah beroperasi, informasi paling sedikit tamu yang akan datang ke Lombok ini 150.000 datang dari berbagai macam negara, membawa budaya masing-masing. Berpakaiannya tidak sama dengan yang dulu. Kalau kita tidak persiapkan mental, kalau yang dulu tidak persiapkan moral, generasi iman yang kuat untuk generasi yang dulu, kira-kira nanti terjadi. Dapat kita bayangkan. Maka sering dia suarakan, mari baik di pusat maupun di daerah, jangan lupakan pembangunan agama ini. Ini penting, ini fondasi. Kata Profesor Dr. Ali Bukti Ali, mantan Menteri Agama di era Orde Baru dulu, beliau sampaikan membangun moral tanpa dilandasi agama ibarat bendera tanpa sumbu, maka itu tidak akan bisa menyala dengan sempurna. Maka pendidikan agama ini penting. Yang sampaikan di pemerintah justru ditambah pendidikan agama, jangan dikurangi. Justru ditambah, tidak boleh dikurangi, apalagi mau dijagakan. Ini yang harus kita kawal. Karena pendidikan agama ini sangat penting untuk perbaikan moral generasi yang dulu. Dan itu sudah amanah undang-undang juga. Amanah undang-undang, malah di dalam Lagu Indonesia Raya sudah lebih mendahului pembangunan moral ini, jiwa ini daripada fisik. Bahwa
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi jiwa dibangun, moral dibangun melalui pendidikan agama ini, barulah fisik. Nah, kalau pembangunan jiwa ini sudah terbentuk, sudah kita lestarikan, maka tentu pembangunan fisik ini pun akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan kejujuran. Nah, ini yang kita harapkan, dan yang yakin alhamdulillah masyarakat, terutama pemuda Darus Syakirin ini yang lihat kompak, alhamdulillah dari dulu yang dengar banyak program-programnya, jarang seragam warna ini, alhamdulillah ini bentuk kekompakan dan harus kita jaga. Terima kasih para pemuda, dan kalau pemuda-pemuda ini tetap eksis maju, alhamdulillah itu pertanda desa yang memiliki barokah. Itu bertanda desa yang memiliki barokah, dan ini yang harus kita pertahankan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, banyak hal yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan tugas-tugas dia, dan bagaimana kita kawal dari awal ini ada akan muncul namanya RUU HIP tanpa mencantumkan Perpres nomor 25 tahun 1996, itu artinya sedang melegalkan ajaran komunis. Maka itu dari awal kita sudah kantor, ada video-video yang nah ini salah satu yang harus kita bentuk, dan kita harus kompak awal bangsa ini, jangan sampai seperti di tempat yang lain. Kalau dulu di Rohingya 4.500 umat Islam diusir dari negaranya sendiri. Beberapa di Spanyol dulu terkenal kemasan Islamnya sampai dibangun masjid di Mutia. Masjid di Mutia itu dijadikan gereja Islam juga namanya. Nah, ini yang harus kita jaga di Indonesia, dan alhamdulillah Indonesia ini sejak kemerdekaannya selalu dikawal oleh agama. Nah, itu yang harus kita pertahankan para jemaah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan, dan masjid ini sedang dibangun untuk tahap awal dulu, insyaallah besok kita sumbangkan semen 51 dan berjalan ada manfaat. Ayo kita selamat dari wakil, dan perlu pikir-pikiran dari selawat, justru kita yang berselawat. Nabi Asyik Ampura makin dilanjutkan dengan bacaan Al-Quran dan doa oleh para pengeringsir yang langsung pamit pada sekedik di Kitopel kembali panitia dan kembali angkat dengan cara mungkin Ampura pokok tak mau sebelah lagi insyaallah lain kali kalau kelanjutan Ampura